Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Novanda dari kelas S5B. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisa dan perancangan enterprise arsitektur sistem informasi akademik di SMA Pembina Palembang dengan framework segmen. SMA Pembina Palembang adalah SMA swasta yang belum dapat memanfaatkan teknologi komputer secara optimal karena masih menggunakan cara manual dalam pengelolaan berbagai laporan yang menyulitkan kepala sekolah dalam pengambilan keputusan. Oleh sebab itu, SMA Pembina Palembang membutuhkan sistem informasi akademik untuk memberikan kemudahan yang lebih baik kepada siswanya. Sebuah model arsitektur enterprise sistem informasi dapat berjalan sesuai kebutuhan di SMA Pembina Palembang. Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan framework segmen yang memberikan fondasi dalam membantu menyediakan struktur dasar organisasi sehingga dapat mendukung perancangan dan pengembangan sistem informasi suatu organisasi. SMA Pembina Palembang merupakan salah satu SMA swasta terbesar karena bukan hanya SMA saja, di sana juga ada SMK, SEMEA, dan sekolah perawat. Supaya tetap menjadi lebih baik, SMA ini selalu dituntut untuk selalu berkembang baik secara profesionalisme, pelayanan, akademik, maupun kualitas pendidikannya. Namun untuk saat ini SMA Pembina Palembang belum dapat memanfaatkan komputer dengan baik. Berbagai macam pengolahan, penilaian akademik, data nilai, data siswa, dan data guru masih diinput di dalam Microsoft Excel dan Microsoft Word. Terkadang juga masih menggunakan buku tulis sebagai data. Cara yang terbilang masih manual tersebut memberikan masalah seperti lambatnya dalam membuat laporan, dan tentu sangat menyulitkan bagi kepala sekolah dalam mengambil keputusan, apalagi belum adanya sistem yang membantu pengelola dalam bidang akademik di SMA Pembina Palembang untuk memberikan kemudahan dalam mengelola berbagai macam data akademik sehingga terintegrasi sehingga dapat memberi layanan yang baik. Oleh sebab itu, dibutuhkan pemodelan sistem informasi akademik yang penerapannya disesuaikan dengan kebutuhan SMA Pembina Palembang, sehingga kegagalan dalam mencapai sasaran yang diinginkan sekolah dapat dihindari. Sebuah model enterprise arsitektur perlu direncanakan sebagai pedoman dalam membangun sistem informasi akademik yang baik, terintegrasi, dan dapat diakses oleh semua pengelola akademik di SMA Pembina Palembang. Kedua, saya menjelaskan tentang metode penelitiannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus yang fokus pada penerapan segmen framework untuk menganalisis sistem informasi akademik yang ada di SMA Pembina Palembang. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah 1. Wawancara. Dalam metode ini, penulis mengumpulkan data penelitian dengan bertanya langsung kepada pihak yang bersangkutan yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan. Ini adalah strukturnya. Ada survei objek, analisis masalah, studi literatur, pengumpulan data dan informasi, penguraian baris framework segmen dengan perspektif, scope, bisnis model, sistem model, sama teknologi model. 2. Observasi. Metode ini dilakukan dengan cara mengamati langsung keadaan dan kegiatan pada SMA Pembina Palembang sebagai objek guna mendapatkan keterangan yang akurat. 3. Kepustakaan. Mengumpulkan data dengan cara mencari dan mempelajari data-data dari buku-buku ataupun dari referensi lain yang berhubungan dengan penulisan laporan penelitian. Buku yang digunakan penulis sebagai referensi ialah kerangka kerja yang digunakan adalah segmen framework yang terdiri atas 1. Perspektif perencana, objektif, scope, menetapkan konteks, latar belakang, dan tujuan. 2. Perspektif pemilik bisnis, model, owner view, menetapkan model konseptual dari enterprise. 3. Perspektif perancangan, sistem model atau designer view, menetapkan model sistem informasi sekaligus menjabatani hal yang diinginkan pemilik
dan hal yang dapat direalisasikan secara teknis dan fisik. 4. Perspektif pembangunan teknologi model atau builder view, menetapkan digunakan dalam mengawasi implementasi teknis dan fisik. 5. Perspektif subkontraktor, detailed representation atau out of context view, menetapkan peran dan rujukan bagi pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan pembangunan sistem informasi. 6. Perspektif fungsional, functioning enterprise atau functioning system, mempresentasikan perspektif pengguna dan wujud nyata hasil implementasi. Penelitian ini yang akan dijabarkan dari sudut pandang skop, bisnis model, sistem model, teknologi model, detailed representation, dan functioning enterprise. Alur penelitian disajikan. 3. Metode pengumpulan data. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi dalam penelitian ini adalah dengan melakukan observasi langsung ke objek penelitian, melakukan wawancara kepada pengguna sistem, dan mengumpulkan dokumen-dokumen yang terkait dengan proses bisnis, administrasi, asuransi. A. Observasi. Observasi dilakukan dengan melihat secara langsung proses pengelolaan yang dilakukan siapa saja pihak yang terkait dalam proses pengelolaan tersebut, seperti apa interface yang digunakan, seperti apa database yang digunakan, bagaimana kinerja dari sistem database tersebut, apakah kualitas hardware sudah sesuai dengan yang dibutuhkan untuk mengoptimalkan kinerja sistem, apakah peralatan pendukung lainnya sudah mampu mengoptimalkan kinerja sistem, dan lain sebagainya. Hasil data yang diperoleh adalah berupa daftar permasalahan dan akan digunakan sebagai acuan dalam mengembangkan sistem. B. Wawancara. Wawancara dilakukan dengan bertanya langsung kepada pengguna sistem, yaitu karyawan pada tiap divisi, untuk mengetahui sejauh mana sistem digunakan dan bermanfaat untuk mendukung proses pengolahan. Apa saja kekurangan dan kendala yang dirasakan pengguna terhadap sistem yang digunakan, apakah interface sistem sudah sesuai dengan kebutuhan pengguna, user friendly, dan lain sebagainya. Hasil data yang diperoleh berupa daftar pendapat yang akan digunakan sebagai acuan dalam mengembangkan sistem. C. Studi literatur. Studi literatur dilakukan guna mengetahui solusi yang tepat untuk mengelola dan menganalisa data sehingga dapat dituangkan ke dalam metrik 2 dimensi segmen framework. Studi literatur dilakukan dengan mempelajari berbagai buku, jurnal, dan proceeding yang terkait interface arsitektur dengan metode segmen framework. Selain itu, studi literatur juga dilakukan dengan mempelajari dokumen 31 dokumen terkait dengan proses bisnis. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui seperti apa proses pengolahan berjalan dan untuk mengetahui dokumen apa saja yang terkait dengan proses pengelolaan tersebut. 4. Penguraian barisan. Perspektif planner scope. Pada bagian pertama dan perspektif planner yang juga disebut dengan arsitektur kontekstual yang menjelaskan proses pengelolaan data akademik secara umum. 1. What data. Dalam kolom ini dijelaskan data dan entitas yang berkaitan dengan sistem informasi kebutuhan SMA Pembina Palembang. Selain daftar entitas, dalam kolom ini juga dijelaskan mengenai fakta dan kendala yang terkait dengan data dan entitas yang ada. How, proses. Kolom ini menjelaskan tentang proses dari perkembangan nilai akademik siswa di SMA Pembina Palembang. 3. Where, lokasi. Kolom ini menjelaskan lokasi dari SMA Pembina Palembang yang berada di Jalan Bambang Utoyo nomor 179 2 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 2, Kelurahan Sungai Buah, Palembang. Kode pos 30111. Orang. Kolom ini menjelaskan tentang sumber daya manusia yang berperan penting dalam proses akademik, yaitu
A. Kepala sekolah menerima laporan. B. Tata usaha mengelola data siswa. C. Bendahara mengelola keuangan dan pembayaran. Dan D. Siswa melakukan pembayaran SPP. When, waktu. Kolom ini membahas kejadian atau jadwal dari pelajar siswa dan pembayaran SPP akan dilakukan atau dilaksanakan pada SMA Pembina Palembang meliputi 1. Ajaran baru dan penerimaan siswa baru dibuka awal bulan Juli di setiap tahunnya. Pembayaran SPP dilakukan paling lambat tanggal 5 setiap bulannya. Why, motivasi. Kolom ini menjabarkan visi dan misi SMA Pembina Palembang yang tertuang dalam pernyataan berikut. Visinya adalah SMA Pembina Palembang itu terwujudnya sekolah yang menghasilkan lulusan bermutu, berwawasan global dan berakhlak mulia yang dilakukan dan lingkungan yang bersih dan santun. 2. Misi ingin dicapai itu melaksanakan pelajaran yang menyenangkan, konseptual, efektif, efisien, dan bermakna. Mempersiapkan peserta didik untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi dan berkecakapan hidup. 3. Mengoptimalkan ekstrakurikuler untuk memberikan dasar-dasar keterampilan hidup kewirausahaan, kreatif, dan mandiri. Menumbuhkan semangat keunggulan pada warga sekolah. Menanamkan dasar-dasar keagamaan untuk membina perilaku berbudi pekerti, luhur, dan berakhlak mulia. Menciptakan lingkungan sekolah yang bersih, hijau, dan santun. Perspektif owner bisnis. Perspektif dari sudut owner akan dijabarkan tentang usulan sebuah sistem informasi dan bagaimana sistem itu nanti berjalan secara sederhana dengan sistem informasi dan teknologi yang ada saat ini. Ini adalah diagram yang akan nanti dibuat tampilan menggunakan CSS dan aplikasi web server yang digunakan Apache. Berdasarkan hasil pembahasan pada pernyataan ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa framework ini menghasilkan blueprint cetak biru yang dapat mengomodarkan sistem informasi akademik di SMA Pembina Palembang secara baik, terstruktur, dan terintegrasi. Terima kasih, inilah yang dapat saya sampaikan dari pembelajaran ini dan analisis sistem perancangan analisis enterprise arsitektur dengan menggunakan framework